Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang penanganan cedera ankle, bisa juga untuk mengatasi kebas-kebas di jari-jari kaki, bisa juga untuk mengatasi nyeri atau kram di betis, atau bisa juga untuk melancarkan sirkulasi darah di bagian kaki. Namun video ini teman-teman beda dari video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya itu langsung ke pasien, langsung praktek ke pasien maksudnya. Tetapi kali ini videonya menggunakan probandus atau orang yang sehat, karena ini saya akan memberikan tutorial yang insya Allah sangat jelas dan detail teman-teman. Namun di video ini saya akan banyak memberikan penjelasan, beda dengan video-video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu fokusnya ke penanganan pasien, karena benar-benar pasien yang mengalami gangguan atau keluhan atau cedera teman-teman. Kali ini saya akan fokus berbagi tentang teknik atau penanganan pijat yang sering saya lakukan kepada pasien-pasien saya, terutama yang ada keluhan di bagian kaki, entah itu cedera di ankle atau untuk kesehatan kaki atau kram kaki. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, pernah saya mendapatkan keluhan pasien dengan keluhan cedera di ankle di bagian ini. Nah, pasien itu mengalami cedera di ankle ini karena bermain sepak bola, kemudian mengalami cedera di bagian ankle seperti ini teman-teman. Karena, mohon maaf kata-katanya kalau kurang sopan, kemungkinan salah pijat. Karena saya tanya kepada si pasien, ternyata yang dipijat itu bagian sini, bagian yang cedera atau bagian sakit. Kemudian terjadi apa teman-teman? Terjadi pembengkakan. Nah, setelah itu kalau sudah terjadi pembengkakan, itu akan sangat sulit dan sangat berbahaya teman-teman. Makanya jangan sampai kita niatnya menolong, tetapi malah karena kurang pengalaman kita atau kurang ilmu kita menjadikan lebih berbahaya atau lebih parah kepada si pasien teman-teman. Dan untuk kali ini teman-teman, saya ingatkan lagi, ketika ada pasien yang cedera di ankle seperti di ankle kaki ini, jangan sekali-kali dilakukan pemijatan di area yang sakit. Ini akan menyebabkan menjadikan lebih parah lagi, akan menjadikan pembengkakan, karena ada cedera, ada luka, dipijat akan menambah lebih cedera, lebih parah lagi teman-teman. Kurang lebihnya itu penjelasan singkat saya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan titik-titik mana yang perlu dilakukan ketika ada pasien yang mengalami keluhan di ankle. Ini lebih fokus ke ankle teman-teman, tapi manfaatnya titik-titik 1, 2, 3, 4 ini bisa untuk mengatasi dengan keluhan yang sudah saya sebutkan tadi, kram di betis juga bisa, atau kesemutan di jari-jari kaki juga bisa teman-teman. Titik pertama yang perlu dipijat ini teman-teman, ini titik 1, kemudian ini titik 2, ini titik 3, dan titik 4 ada di sini. Nah, di sini sekitar kurang lebih di sini teman-teman, di sini ya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memijatnya. Pertama di sini kita kasih hand body, bisa minyak zaitun, bisa, intinya memakai bahan yang licin
agar tidak mengiritasi ke area kulit pasien kita, teman-teman. Ya, caranya seperti ini, teman-teman. Kita pijat di sini. Nah, seperti ini pijatnya. Ini saya nggak memakai tenaga yang keras, ini ringan saja. Intinya seperti ini. Dipijat. Nah, di sini ada otot. Nah, ini kita pijat seperti ini. Kalau orang yang mengalami keluhan, entah itu kecapean atau betisnya pernah kram karena capek kerja, ini terasa sakit juga. Nah, titik pertama di sini. Ketika ini sakit, teman-teman, ini sakit, kita lakukan pemijatan di area sini, teman-teman. Nah, ini titik 4 ini untuk mengurangi rasa sakit yang ada di titik 1 tadi. Caranya seperti ini, teman-teman. Ini dipijat di sini. Nah, ini bisa diraba, teman-teman. Ini ada rasa genjelnya. Ini seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan ada rasa genjelnya di sini. Nah, ini kalau dipijat, teman-teman, ini rasanya sampai ke punggung kaki, sampai ke kaki bagian bawah ini terasa seperti kesetrum, teman-teman. Ini dilakukan bisa 1 sampai 2 menit, dilakukan sampai 1 sampai 2 menit untuk menghilangkan nyeri yang ada di sini, teman-teman. Nah, seperti ini pemijatannya untuk pertama. Dan untuk tekanannya kita menyesuaikan kemampuan atau kekuatan si pasien, teman-teman. Kalau kita biasanya, kalau saya itu sudah alhamdulillah sudah lumayan lama, jadi saya mempunyai perkiraan antara level 1 sampai 10, teman-teman. Jadi bisa merasakan level 1 itu ringan, kalau sudah kuat kita naikkan level 2, 3, 4 sampai 10 itu level yang maksimal tekanannya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Titik pertama di sini, setelah dilakukan 1 sampai 2 menit sudah tidak merasakan sakit karena sudah kita pijat di area sini. Kemudian kita cek lagi di sini. Kalau sudah tidak merasakan sakit, kemudian kita lanjut ke titik kedua sampai ke 3. Caranya seperti ini, teman-teman. Di bagian samping tulang kering ini, nah, kita kasih hand body seperti ini. Sampai sini, sampai ke titik keempat, teman-teman. Caranya memijat seperti ini, teman-teman. Kita pijat seperti ini. Nah, ini biasanya terasa nyeri, terasa sakit sekali, teman-teman. Setelah sampai sini, teman-teman, titik ketiga kita kasih tekanan ringan seperti ini. Kita putar-putar seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang. Kita dari titik 1 lagi kita dorong seperti ini. Sampai titik ketiga kita putar-putar lagi. Dan ini juga sering terjadi nyeri atau sakit juga, teman-teman. Di sini juga sakit. Ini titik-titik simpul saraf untuk kaki, teman-teman. Kita ulangi berapa kali. Untuk mengulangi bisa dilakukan 5 menit kurang lebih, teman-teman. Dilakukan sampai 5 menit sampai nyerinya itu semakin berkurang. Biasanya kalau untuk pemijatan pertama, kedua, ketiga urut atau pijat pertama seperti ini nanti sakit. Tapi lama kelamaan setelah 2 menit atau 3 menit, 5 menit, insya Allah semakin berkurang, bahkan sampai nyerinya itu hilang, teman-teman. Seperti ini. Ingat, dari titik 1 di sini tadi kita pijat ke arah atas sampai ke titik ketiga di sini kita pijat ringan lagi. Ingat, teman-teman ya, kalau di samping tulang kering ini kita dari bawah ke atas. Pakai tangan kiri begini juga boleh, pakai tangan kanan seperti ini juga
boleh, terserah teman-teman, senyamannya teman-teman. Senyamannya teman-teman. Enaknya seperti apa terserah teman-teman. Itu tadi teman-teman, kita pijat seperti ini dari titik 1 sampai ke 3. Diulang-ulang sampai rasa nyeri itu berkurang, bahkan insya Allah sampai hilang teman-teman. Yang sering saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah langsung ada perubahan. Tidak menunggu besok atau 3 hari kemudian teman-teman. Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Yang sering saya lakukan, sering saya praktekkan, dan saya sering menemui seperti itu. Kemudian lanjut teman-teman, untuk titik berikutnya kita tekuk seperti ini. Kita kasih lotion atau kita kasih minyak juga di area sini teman-teman, lipatan di bawah lutut. Di bawah lutut ini kita agak tekan ke dalam, kita pijat seperti ini. Ini rasanya teman-teman sangat sakit sekali. Jadi saya ingatkan, ini sangat sakit sekali. Jadi saya ingatkan lagi, untuk pelan-pelan dulu, kita pakai level setidaknya 2 atau 3 dulu. 2 atau 3 dulu tekanannya. Kira-kira kita pakai perasaan teman-teman. Kita pakai tekanan 2 atau 3 dulu seperti ini, ditekan ke dalam, kita tarik ke bawah, rasanya luar biasa nyeri teman-teman. Seperti ini, tarik sampai ke bawah, ini tarik sampai ke bawah, dilakukan kurang lebih sekitar 5 menit. Nah ketika 5 menit biasanya kalau masih terasa nyeri, kita lakukan lagi seperti ini. Kemudian kalau nyeri banget, nyeri sekali, kita bisa melakukan seperti ini. Tarik seperti ini ke bawah. Beberapa kali sampai otot betisnya ini menjadi rileks teman-teman, menjadi kendor. Ketika ini sudah kendor, nanti di titik ini akan semakin berkurang. Nah ketika berkurang, ini nanti aliran darah juga lancar. Ini sakit sekali, benar teman-teman. Banyak sering pasien-pasien saya itu bilangnya, wah tangannya pakai silet, pakai jarum dan lain-lain. Karena memang nyeri sekali di sini. Kalau kita pijat seperti ini, nyeri, kita lakukan relaksasi seperti ini. Diulang-ulang terus. Kemudian diulangi lagi di sini sampai nyerinya berkurang, bahkan hilang teman-teman. Bahkan hilang. Alhamdulillah sering saya lakukan seperti ini. Ketika ini sudah terasa nyaman pasien kita, kemudian kita lanjut ke titik berikutnya teman-teman. Nah titik ini kita pemijatannya dari bawah ke atas, kita pijat rileks. Karena di area ini yang luka, kita tidak boleh memijatnya, kita di atasnya sedikit seperti ini teman-teman. Kita pijat seperti ini, rileks seperti ini. Kita menggunakan jari seperti ini teman-teman ya, seperti ini sampai ujung jari. Nah seperti ini teman-teman. Saya perlu tegaskan lagi, kalau kasus-kasus cedera teman-teman ya, bukan patah. Kalau patah itu sudah ranah medis. Kalau cuma cedera dalam artian meleset atau keselio, kalau orang Jawa itu seperti itu bilangnya, keselio. Kalau patah kita nggak boleh memijatnya. Kalau patah itu sudah ranah medis teman-teman. Nah ketika kita sudah memijat, saya ulang lagi, kalau yang dari sisi ini, di samping tulang kering ini, kita dari bawah ke atas. Kalau yang di belakang betis ini, kita dari atas ke bawah. Ingat teman-teman ya,
Kalau yang ini dari bawah ke atas, kalau yang betis dalam dari atas sampai bawah. Kemudian untuk melakukan reposisi teman-teman, ini banyak versi, banyak yang bisa dilakukan, namun saya sering melakukan yang aman dan ringan-ringan saja teman-teman. Ada yang memakai tarik seperti ini, ada yang memakai seperti ini, kemudian ini ditekan, tek, ini juga bisa, ini lumayan aman. Ada yang seperti ini, kita putar, kita kembalikan lurus lagi, kita tekan seperti ini, tek, kita putar, ini juga nyeri sekali, kita hentakan lurus seperti ini, tek. Ini juga insya Allah untuk mereposisi atau mengembalikan tulang yang geser teman-teman. Atau juga bisa pakai seperti ini, kita luruskan seperti ini, kita tekan di area sini seperti ini. Kalau untuk tarik saya tidak menyarankan dulu karena ini untuk kita pemula teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya di sini membagikan trik kita belajar bersama agar kita mempunyai kemampuan yaitu di bidang pemijatan. Karena kita sebagai manusia awam, kita kadang mikir tidak mempunyai ijazah, tidak mempunyai keahlian yang hebat. Nah, di sini saya memberikan tutorial pijat yang walaupun kelihatannya sederhana, tapi insya Allah sangat bermanfaat sekali, sangat dibutuhkan sekali. Kita belajar bersama di sini, nggak ada istilahnya guru atau murid. Di sini sama saling belajar. Apabila ada kekurangan, teman-teman lebih senior melihat video-video saya kok ada kekurangan, boleh teman-teman memberikan masukan atau kritikan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di tutorial penanganan cedera atau penanganan nyeri atau spasme di bagian-bagian tubuh yang lain. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.